Seperti yang kita ketahui kan, gua barusan ikut IPO gara-gara bisikan dia. Oke. Ada beberapa yang IPO di bulan ini. Iya, bro. ada 6. Betul. Ada 6. Lu yang masuk berapa, bro? Gua masuk 3 lah paling. Ya, apa aja? Tapi yang paling gede nomor 1 Jelly. Ya, yang tadi Jelly. Terus? Kalau gua analisanya nomor 1 fundamental dulu. Jadi dari 6 ini yang fundamentalnya paling bagus, yang nggak terlalu mahal, si Jelly. Jadi gue masuk Jelly. Nah yang kedua PRDL. Yang ketiga sebenarnya gue ngetes sih itu si yang rumah sakit apa ada DC. JC. Ya. Terus udah gitu yang lain-lainnya gue nggak tahu lagi. 2, 3. Dulu fokus di 3. Tapi sebenarnya kalau dari rating itu JTEX sebenarnya waktu itu gue ratingnya di terakhir di ke-6. Oh. Di ke-6. Tapi gue lihat karena dia rame, ya udah gue belilah sedikit. Gitu. Tapi kalau fundamentally, ya nomor 1 sih si Jelly dan PRDL ini. Gitu. Nah bro, kan kita tahu sendiri dalam beberapa bulan ini pasar saham IHSG kita kan memang lagi tertekan, bro. Betul. Lu ngelihat dengan dengan kondisi IHSG yang tertekan ini, IPO masih possible untuk ARA nggak, bro? Possible untuk ARA karena dia rame, oversubscribe. Jadi kalau lu mau lihat IPO itu berhasil atau enggak tuh lihatnya dari oversubscribe. Oh. Kalau dia oversubscribe itu ibarat nih rame sekali nih pembelinya. Ibarat kalau gua analogi gampangnya bro ya, itu kayak misalnya iPhone mau launching nih, tapi antriannya udah rame. Nah kita udah tahu nih kalau antrian iPhone-nya ini rame, pasti hari pertama barangnya habis, hari kedua pasti ngantri lagi, hari ketiga pasti ngantri lagi. Oh. Nah jadi gue tahu nih kalau dia udah oversubscribe, hari pertama harusnya dia ARA. Oke. Itu karena orang ngantri nih mau beli, pembelinya banyak. Ya. Nah kalau menurut perhitungan gue, contohnya misalnya kalau di Jelly, yang barangnya itu supply-nya itu cuma nyari itu 300M. Betul. Sedangkan yang mau beli 3 triliun. Oh. Jadi gue udah tahu tuh dia pasti sahamnya tuh hari pertama ARA. Hari pertama dia nggak dapat barang, antri lagi dong hari kedua. Nah, hari kedua ARA lagi. Masih nggak dapet nih, hari ketiga antri lagi. Gitu. Jadi sama nih kayak orang beli iPhone, dia hari pertama nggak dapet, dia antri sampai hari kedua, hari ketiga. Nah, Gitu. ngomong Jelly ini kan dia punya cerita revenue 2 tahun berturut-turut, laba bersih melonjak lebih dari 200% karena efisiensi margin. Nah, kalau lu secara fundamental ngelihat Jelly ini, lu bakal hold ini untuk midterm atau untuk IPO doang atau dalam langkah long term, bro? Mungkin gua untuk IPO doang sih, kalau boleh ngomong jujur ya. Yeah. Kalau misalnya biasa tuh saham kalau IPO kan dia hype ya, dia naik terus, dia jadi overvalue bro. Contoh seperti SpaceX yang ada di Thrift kemarin. Iya. Bro. Ya, itu Hype, rame, naik. Lama-lama dia overvalue nih. Kalau udah overvalue dia tinggal tunggu waktunya dia crash. Jadi gitu. Jadi kalau gua sih ikut aja ride the wave. Ya kalau udah mulai koreksi ya gue ikutan jual. Nah, sekarang cara cuannya, bro, dari IPO ini gimana? Karena kan rata-rata follower kita kan udah subscribe IPO-nya nih. Bahkan kemarin di DM tadi waktu gua ngepost master bedroom Koko Andri, wah, tanyain dong IPO Jelly katanya. Nah, cara cuannya gimana, bro? Cara cuannya pertama, lu kan tahu nih lu bakal dapat barangnya sedikit banget. Yes. Cara utama itu lu bid segede-gedenya. Kalau gua ambil duit pinjaman misalnya. Kayak misalnya gue punya saham nih. Gue udah ada portfolio misalnya senilai 100M lah. ya. Contoh 100M. Gue kan bisa jaminkan, gue dapat repo nih. Jaminkan uang yang hasil jaminan ini gue bisa timpuk buat saham IPO. Jadi lu timpuknya maksimalnya. Contoh misalnya kan kalau IPO itu kan lu cuma bisa beli maksimal 10%. Bener. Lu tinggal ambil duit senilai 10%. Contohnya di Jelly itu 20 miliaran. 10%. Ya, 10%-nya Karena 20. dana yang dikumpulkan kemarin cuma 230-an. Ya. Jadi sekitar 23M. Nah, udah lu ambil 23M, lu timpuk di situ. Timpuk untuk di marketnya atau di pooling. ketika di poolingnya Di poolingnya dulu. Di IPO-nya dulu. Iya, lu timpuk ya. 20M. Nah, lu dapat kira-kira 1%-annya Ya. dari 23M itu. Betul. Nah, lu kan jadi dapatnya banyak. Nah, Gitu. itu kan kalau pre-IPO. ya pre-IPO. Nah, sekarang waktu IPO Begitu nanti hari Senin nih besok duitnya balik. Betul. Lu dapat barangnya sama dapat sisa uangnya dikembalikan. Yang duit yang nggak dapat barang itu lu dapat balik. Betul. Nah, lu dipakai uang ini lu buat bid.
Di harga pasar waktu Di IPO harga pasar listing? waktu IPO. Oke. Nah, lu hitung jumlah bitnya. Kalau misalnya jumlah bitnya ratusan miliar nih, lu udah tahu nih, besok pasti arah lagi. Oh. Kalau misalnya orang teknikal itu dia lihatnya tuh kayak kalau di itu kayak pola hammer. Pola hammer warna hijau, Ya. candle hijau. Ya. Ini artinya besok bakal arah lagi nih. Karena demand-nya terlalu besar, supply-nya sampai habis. Oke. Nah, jadi besok ya jadi kita timpuk. Nah, cara timpuknya ada strateginya. Lu pakai sekuritas yang antriannya cepet. Kalau gua. Yang lu bilang fast itu kan? Iya, yang orderannya kenceng lah. Ya, contohnya ada beberapa sekuritas itu dia punya kapasitas orderan tuh lebih cepat. Sama lu kalau misalnya lu high net worth individual, biasa lu tuh dikasih priority order juga lebih kencang. Lebih kencang antriannya. Ini kemarin gua dikasih jalur VIP sama Koko Andrea. Nah, jadi bisa dapat barangnya lebih duluan. Ya, antrian ordernya diduluin. Yes, jadi misalnya ada antrian sehari itu ratusan miliar nih. Ya. Lu dapat barang duluan. Jadi- Kalau dapat barang duluan nih, lu besok aja udah langsung untung 25%. Oke. Jadi strategi setelah IPO adalah waktu ini listing langsung lu beli. Lu lihat bitnya dulu, beli Bitnya lagi. Kalau bitnya masih tebal, lu ikutan beli. Nah ini direkomendasikan berapa bro? Untuk misal orang kita bilang follower kita punya duit 100 juta nih. Nah oke lah yang sisanya mau dibelikan di pasar ini berapa yang harus mereka kalau all in cacing-cacing naga-naga? Ini ada triknya lagi nih yang orang-orang nggak tahu. Sebenarnya gimana gua nggak pernah kasih tahu ya. Oke. Tapi khusus di channelnya Bos Gabriel kasih tahu. Lu kalau mau pasang antrian itu jangan kecil-kecil, misalnya 100 lot, 10.000. Ya. Lu pasang maksimal 50.000. Oh. Karena yang lot besar itu pasti diprioritaskan daripada yang lotnya kecil. Jadi kalau misalnya lu pasangnya 10.000, gue pasangnya 50.000. 50.000 itu dapat duluan di depan. Gitu. Terus lu inget misalnya sekuritas lu itu opennya itu jam 4. Lu harus antriannya jam 4. Tank lu pencet nomor 1. Oke. Kalau misalnya sekuritas lu orderan pertamanya jam 12.30 malam, lu jam 12.30 malam lu harus pencet duluan. Oh. Jadi gue misalnya nih jam 11.59, gue udah pencet terus bro. Gue udah pencet terus. Jadi begitu waktunya udah teng jam 12, gue udah order nomor 1. Hidup seorang investor begini guys. Nah, trader lebih tepatnya. Tapi sebelum lanjut disclaimer on, Disclaimer not on. financial advice. Tuh, ini kan trik ya. Ya. Itu yang ibarat kayak ini lagi ada konser nih, konser apa? Blackpink. Ya. Nah, lo kan Tekan war tiketnya. War tiketnya lo yang cepet-cepetan. Oke. Nah, sebenarnya sama. Sekarang itu tadi kan cerita waktu untuk belinya bro. Nah, Belinya. habis beli kan harus exit brother. Betul. Harus keluar. Nah, Betul. triknya gimana? Dari oke lah yang mungkin pasukan 1-2 lot kita nggak terlalu mikirin lah. Mungkin oke kita bahas dulu yang pasukan 1-2 lot bro. Pasukan 1-2 lot exitnya kapan? Kalau gua kan kalau misalnya lu punya 1-2 lot, jangan jualnya cepet-cepet, tahan. Kalau bitnya masih tebel, tahan sampai bitnya udah tipis atau enggak lu boleh pasangin namanya trailing stop. Kalau lu pasang trailing stop, lu bisa pasang trailing stop misalnya 3%, 5% minus. Oh, setiap itu langsung eksekusi. Dia kalau naik dia diem. Begitu dia ada koreksi 3% dia otomatis sell. Yes, betul. Nah, jadi lu pasang trailing stop. Kalau lu nggak mau pasang trailing stop ya lu bisa manual. Kalau crash lu jual. Berarti saran lu adalah ketika turun 3% langsung jual. Menurut gua jangan 3 lah, 5 lah. 5% langsung jual ya. Automatic sell. Automatic sell ya. Dari titik terpuncaknya. Gitu. Itu yang dapat lotnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Sekarang kita bahas tadi yang strategi Kalau lu. lotnya gede nih. Udah beli waktu di listing bro, udah Ya, di terus IPO-nya. lu dapat barang banyak nih contohnya Ya, nih. contoh kan lu tadi bilang gua suruh masuk 20M ya. Untuk Jelena, misal gua udah beli nih di hari pertama itu 20M nih bro. Biasa kalau lu pasang 20M aja hari pertama itu lu nggak mungkin dapat 20M. Paling lu dapat 1-2M lah. Betul. Karena bener-bener kan rebutannya banyak sekali. Ya. Lu dapat 2M, ya biasa besok gua tambah lagi. Apalagi. Ya, kita hitung supply demand aja. Kalau misalnya demandnya ada ratusan miliar, lu dapatnya 2M kan masih kecil lah, jauh lah. Ya lu besok hajar lagi. Besok udah kumpul nih dapat lagi misalnya 5M jadi 7M. Tapi demandnya masih 100M, hajar lagi gitu loh. Kalau gue gitu, hajar terus. Oh berarti lu lihat dari demand-nya dulu, ketika Ya. demand-nya menipis baru lu mulai jual. Ya kalau misalnya tiba-tiba gue lihat demand-nya udah tinggal 50 miliar nih. Sedangkan barang gue 10 miliar. Ya. Nah, ini gue udah tinggal 1/5 doang. Oh. Udah jangan nambah. Jadi itu cara lu ya. Jangan nambah.
either lu besoknya mau jual boleh, atau lu mau jual hari itu boleh, atau misalnya Tapi udah koreksi lu jual. Kalaupun kita jual kan juga nggak bisa langsung semua kan? Bisa semua, kalau misalnya demand-nya masih ada bisa semua. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya demand-nya sudah habis, lu bisa jual berapa tik sih. Ya. Kalau nggak lu jemur di ARB biasa kemakan. Oke. Tuh, lu jemur Jadi di itu ARB biasa tuh kegerus tuh sedikit lama-lama habis sih. Jadi saham itu kalau IPO itu mau jual 50M masih gampang lah. Oke. Masih gampang. Selama masih Liquidity-nya rame ya, karena rame oke. banget kan. Ibarat tuh satu mata Indonesia tuh menyorotnya ke ini, ke produk ini gitu loh. Gitu. Oke, jadi itu strategi cuan dari IPO ya. Disclaimer on. Disclaimer on. Sekali lagi, not financial advice. Ya.